Merdeka 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan itu bagi yang sudah merdeka ya. Bagi yang sudah merdeka memperingati hari kemerdekaan. Jadi 77 tahun yang lalu kita memperingati saat kita masih terpenjara oleh penjajah. Karena tekad bulat, impian dan sikap para pahlawan, maka ada proklamasi. Kalau tidak ada proklamasi, ya tidak ada yang ngumumin gitu. Ada negara namanya Indonesia loh. Nah, kalau sebuah daerah tidak diumumkan sebagai sebuah wilayah, maka siapapun berhak untuk menguasai wilayah itu. Namun 77 tahun yang lalu, 17 Agustus 45, akhirnya keberanian para pahlawan, impian dan sikap, mereka akhirnya mengumumkan bahwa wilayah ini dari Sabang sampai Merauke itu adalah wilayah Republik Indonesia. Ya, tertanda tanda tangan Soekarno dan Hatta. Nah, sejak detik itu maka ya sudah, ini namanya Indonesia. Tidak ada lagi yang boleh menguasai tempat ini, dan siapapun yang menguasai tempat ini disebut penjajah. Dari kacamata bangsa lain itu disebut penjajah. Tapi sebelum ada Indonesia, waktu Indonesia dulu namanya Hindia Belanda, itu hanya sebuah kepulauan gitu ya. Jadi sebenarnya waktu Indonesia dijajah tuh di mata dunia tidak dijajah, karena itu sebuah kepulauan yang bukan negara, sebuah kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau ya, totalnya sebenarnya 13.600 pulau. Nah oke. Memperingati hari kemerdekaan itu adalah untuk orang-orang yang sudah merdeka. Kalau belum merdeka bukan memperingati ya, apanya yang diperingati, wong masih terjajah gitu ya. Kalau untuk yang masih terjajah, ini bukan peringatan kemerdekaan, tetapi ini ngingetin untuk berjuang biar merdeka. Nah, sama seperti kalau ulang tahun. Ketika seseorang ulang tahun, dia memperingati hari lahirnya karena dia sudah lahir gitu ya. Kalau sudah lahir ya setiap tahun diperingati hari kelahirannya, disebut ulang tahun. Tapi kalau belum lahir, masa memperingati hari kelahiran? Kalau belum lahir ya memperjuangkan untuk lahir, ngingetin biar kamu berjuang untuk lahir. Bagi teman-teman yang hari ini masih terpenjara dan terjajah oleh uang orang lain, oleh gaji orang lain, sehingga membuat Anda tidak bisa berkumpul dengan keluarga Anda, maka sebenarnya 17 Agustus itu bukan peringatan hari kemerdekaan ya kalau bagi Anda ya. Sebenarnya 17 Agustus itu adalah hari untuk ngingetin Anda yang masih terpenjara agar Anda merdeka. Merdeka dari penjara gajimu ya. Kita yang sekarang sudah merdeka, kita memperingati hari kemerdekaan karena sudah merdeka. Sama seperti anak-anak yang sudah lahir, setiap tahun memperingati hari kelahirannya, namanya ulang tahun. Tapi bagi janin yang belum lahir, dia belum bisa memperingati hari ulang tahunnya, wong dia belum lahir. Dia diingetin untuk lahir kan gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang belum merdeka, ini adalah hari di mana Anda tuh diingetin untuk merdeka. Merdeka secara ekonomi itu artinya ya kita tidak punya hutang ya. Kita punya ketenangan pikiran tentang masalah ekonomi ya. Kita bisa mulai bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi juga mulai mewujudkan impian kita dan orang-orang yang kita sayangi. Kebebasan waktu ya, itu merdeka ekonominya tuh seperti itu teman-teman ya.
dan juga merdeka waktu. Jadi kita sukses ekonomi itu harus cerdas. Jangan kita sukses ekonomi tapi tidak membuat kita merdeka waktu, ya, membuat kita semakin sibuk dengan pekerjaan, membuat kita tidak pernah lagi bisa punya waktu dengan orang-orang yang kita sayangi. Kita bekerjanya dengan perasaan tertekan dan tidak bisa berkembang, itu namanya juga belum merdeka secara waktu. Nah, TNC itu membuat kita bisa merdeka secara ekonomi dan membuat merdeka secara waktu. Nah, bangun 4 kaki untuk pondasi bisnis kita di 2 jalur placement. Ya, bangun 4 kaki. 4 kaki. Ya, meja itu kalau kakinya 4 strong. Ya, kalau kakinya 2 gimana? Mudah dan pasti jatuh, gitu ya. Apalagi kakinya 1. Kakinya 3. Lah kalau dimakan rayap 1 gimana? Tinggal 2 jatuh. Nah, jadi membangun 4 kaki adalah cara untuk kita merdeka. Ya, nah, pertanyaan. Tapi saya tuh mau membangun 4 kaki. Kok selalu hilang, Pak? Sudah punya kaki pertama, kaki kedua. Waktu membangun kaki ketiga, kaki pertama hilang. Waktu membangun kaki keempat, kaki kedua mundur. 2 kaki lagi dong yang aktif. Membangun kaki kelima, pengganti kaki pertama, kaki keempat mundur. Nah, ini nih teman-teman ya. Mari sekarang kita berpikirnya bukan kita sebagai upline, tapi mari kita berpikirnya kita sebagai kaki kita. Ya, kita berpikirnya sebagai kaki kita, bukan sebagai diri kita sebagai upline. Kan kita tadi bingung nih, kenapa kaki saya kok hilang terus? Kalau kita adalah seorang downline, apakah kita seneng nih disponsori atau dirawat sama upline yang gak pernah nongol, gak pernah muncul di acara live stream seperti ini saat semuanya live stream, gak pernah muncul di grup WhatsApp di saat rekan-rekan lain berbagi info di grup WhatsApp, gak pernah ada di acara follow up padahal rekan-rekan yang lain itu hadir di acara follow up di Zoom, itu kan bisa kelihatan gitu. Gak pernah ada di acara conference presentasi padahal rekan-rekan lain ada dan nge-tag. Nah, coba Anda membayangkan menjadi kaki itu, bukan menjadi kita. Kalau menjadi kita seperti orang tua yang bingung, kenapa ya anak saya kok susah banget diatur gitu, kok bantah terus, kenapa ya? Nah, sekarang coba jangan bingung sebagai orang tua, tapi coba kita berpikir menjadi si anak itu. Ya, kenapa kok dia bantah? Nah, sekarang coba misalnya seorang anak yang tidak pernah dapat kasih sayang, seperti misalnya ulang tahun nggak ada si ibu itu, ibunya cari kerja, bapaknya cari kerja gitu. Ketika si anak sakit nggak ada ibu atau bapaknya karena sibuk cari kerja gitu. Waktu sekolah nggak ada yang antar jemput, ini masih kecil misalnya ya, nggak ada, ibunya nggak nganter, bapaknya nggak jemput gitu ya. Misalnya waktu Idul Fitri juga dia sahur buka bersama itu tidak sama bapak ibu, dan dia selalu minta nih, bapak kapan pulang, ibu kapan pulang, kok sibuk terus gitu kan. Nah, semakin dewasa anak kan jadi ngerti, oh ibuku nih sibuk cari uang, ya oke lah, kalau gak ada uang aku nggak bisa sekolah, oke lah, makin dewasa anak makin mengerti. Tetapi ada satu yang kemudian anak tahu bahwa ibunya itu mengalahkan dirinya demi uang gitu. Ada saat-saat ketika ibunya itu lebih mementingkan uang, misalnya untuk bangun rumah gitu ya. Anaknya berpikir, aku sekarang ulang tahun sendirian, gak ada ibu,
Padahal aku nggak peduli ini ulang tahun sekarang rumahnya masih bobrok, nggak apa-apa, yang penting ada ibu. Nah di situ semakin gede tuh anak semakin ngerti gitu, wah ibuku ini berarti sebenarnya nggak sayang gitu ya, sebenarnya nggak sayang. Nah di situ kalau Anda jadi anak gimana? Kalau diatur orang tuanya atau orang tua Anda, bantah nggak kira-kira? Bantah ya. Nah itu loh, jadi kadang kita itu kalau berpikir menjadi diri kita susah untuk mengerti respon downline ataupun respon anak kenapa seperti itu. Tapi kalau kita sekarang berpikir menjadi dia, mengalami sikap dan perilaku dari upline atau dari orang tua seperti yang kita berikan sama dia, sikap perilaku itu, ya kita pasti jadi ngerti gitu. Nah, jadi memang sih nomor satu yang namanya punya 4 kaki itu ya kalau di darat tuh ya 4 kaki yang presentasi itu baru disebut kaki ya. 4 kaki yang presentasi mulai dari syarat CP itu 8 kali per bulan toh, CP itu presentasinya. Nah, ini tidak mungkin upline-nya bisa melahirkan kaki yang 8 kali presentasi per bulan kalau upline-nya tidak 8 kali per bulan atau di atas itu. Nah, ketika kita mau punya kaki yang live stream ya tidak mungkin ini ada ketika kitanya tidak live stream. Ya, gimana kita mau ngomongnya? Gimana seorang upline yang tidak pernah presentasi minta downline-nya presentasi? Gimana coba? Gimana coba? Upline nggak pernah presentasi minta downline-nya presentasi supaya downline itu jadi kakinya dia, bukan cuma downline tanpa nyawa tapi kaki dia. Ayo kamu presentasi dong tiap hari. Terus downline-nya bilang, lah emang upline presentasi tiap hari? Terus upline bilang gini, ya enggak sih, aku kan sibuk, tapi jangan nyontoh aku. Jangan nyontoh aku, kamu harus presentasi. Ya, jangan contoh aku yang jelek loh. Si downline bilang, lah kalau aku nggak perlu nyontoh kamu, aku nggak perlu dengerin kamu dong. Nggak perlu nyontoh aku, ya nggak perlu dengerin kamu. Kamu minta aku presentasi, ya aku nggak perlu denger saranmu untuk presentasi. Katanya nggak perlu nyontoh kamu. Kecuali kalau upline-nya bilang, dulu aku nggak pernah presentasi, bisnisku hancur, makanya sekarang aku presentasi. Nah, jangan contoh masa laluku, contohlah hari ini. Nah, itu kan baru nyambung. Nah, kadang-kadang banyak orang yang minta orang lain jangan contoh saya, tapi dia masih tetap melakukan hal yang buruk itu, hal yang dilarang untuk dicontoh masih tetap dilakukan. Ya nggak bisa toh teman-teman. Jangan contoh saya ya Bapak Ibu, yang saya sudah ninggalin anak-anak saya sampai mereka dewasa tanpa kasih sayang. Jangan contoh saya ya. Lah terus pendengar tanya, lah terus ibu sekarang masih ninggal? Iya masih ninggal. Nah, ya kalau gitu ya ibu nggak, kalau jangan contoh ya berarti tidak perlu dengar omongan ibu. Seharusnya kan kalau bilang jangan contoh saya, itu harusnya bilangnya jangan contoh masa lalu saya yang buruk. Tapi jangan kita malah ngomongnya jangan contoh saya yang kelakuan buruk yang masih saya lakukan sampai hari ini, ya itu kan nggak nyambung ya. Saya bilang sama anak saya, misalnya saya bilang jangan contoh bapak ya, bapak ngerokokan. Bapak masih ngerokok nggak? Masih. Lah ya nggak bisa ngomong gitu. Kecuali kalau bapak bilang sekarang udah nggak ngerokok, terus bapak bilang jangan contoh saya yang dulu ngerokokan, kan gitu. Makanya saya nggak bisa ngasih nasihat anak saya untuk nggak ngerokok, nggak bisa. Harus mamanya. Oh saya masih ngerokok. Sebenarnya cara sukses itu mudah ya. Ya, yang bikin susah itu diri kita sendiri sebenarnya. Hal mudah dibuat susah gitu. Ya, kita mau punya 4 kaki aktif, jadi CP, jadi Royal, jadi Crown, nanti akan jadi bintang 8 kita, jika kita Good Lion, nanti akan jadi kaki Good Lion kita, jika kita jadi Director, dan nanti akan jadi kaki Director kita, jika kita jadi Executive Director.
Nah, tentu saja semua itu dengan nasihat. Misalnya kita mau punya kaki CP, ayo CP seperti saya, kan gitu ya. Royal, ayo royal seperti saya. Ayo punya 4 kaki, ayo punya 4 kaki seperti saya, kan gitu. Nah, semuanya pintu gerbangnya adalah presentasi, teman-teman. Semuanya. Karena mobil itu kalau berhenti, ya mau diarahin kemanapun nggak bisa. Selama dia mobilnya berhenti, Anda mau ngasih peta apapun, tidak akan pernah tiba di sana. Walaupun mobilnya mobil mewah, kalau berhenti nggak bisa diapa-apain. Mobil itu kalau udah jalan baru bisa diarahin kemanapun tujuannya. Ke CP, ke Royal, ke Crown, ke Bintang 8, ke Good Lion, ke Director, ke Majesty, itu bisa, wong dia bergerak. Nah, siapa yang bisa mengarahkan mobil yang diem agar bergerak? Yang bisa ngarahin ya mobil yang ikut bergerak juga. Ya. Siapa yang bisa mengarahkan downline-nya untuk live stream? Ya upline yang live stream. Kalau upline yang nggak live stream, Anda bisa mengarahkan downline-nya live stream. Itu kan namanya tong kosong berbunyi nyaring namanya. So, sebenarnya sukses itu mudah. Ya, kita aja yang bikin susah sendiri. Karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman. Karena kita nyaman dalam penjajahan. Kita menganggap penjajahan itu bukan jajah saya kok. Penjajah itu saya nggak merasa dikerangkeng. Siapa bilang sih saya terpenjara? Saya bisa keluar rumah. Saya bahkan kemarin bisa jalan-jalan ke mall. Saya bahkan diajak main juga sama bos saya. Itu sama seperti ketika bangsa Indonesia dalam penjajahan Belanda 350 tahun. Itu bangsa Indonesia tuh hidup enak loh. Sangat enak. Ya. Bisa bekerja di pemerintahan. Gitu. Dapat makan enak. Ngerti roti keju. Ya, jalan-jalan di Indonesia itu, wah, jalannya aspal mulus tuh karena Belanda. Coba nggak dijajah Belanda, nggak ada tuh aspal. Bangunan-bangunan bersejarah sekarang itu, museum, istana kepresidenan, ya, kantor pos besar di setiap kota besar, bangunan-bangunan pemerintahan yang megah-megah kayak kalau di Semarang Lawang Sewu, ya, Lawang Sewu itu bangunan Belanda, dulunya kantor. Ya, kalau di Jogja itu ada kantor pos besar, ada stasiun Tugu, ya, ada balai kota, ada istana kepresidenan Yogyakarta. Loh, itu tuh bangunan Belanda semua dulu, tempat pemerintahan dan ya tempat pemerintahan. Kalau istana itu memang itu rumah pribadi, kalau dulu rumah pribadi jenderal-jenderal Belanda. Nah, di saat itu bangsa Indonesia tuh hidupnya enak-enak aja, makamnya yo enak, ya, wong bangunannya aja keren-keren, jalannya aja keren-keren, ya pasti makamannya kan ya enak-enak gitu. Nggak mungkin lah jalanan keren makamannya kelaparan, enggak. Masalahnya adalah itu seperti seekor burung di sangkar emas gitu loh. Ya, mau sekeren-kerennya apapun sangkar itu karena terbuat dari emas, ya burung itu tetap dalam penjara, dalam sangkarnya. Dia nggak bisa terbang bebas, memutuskan seperti apa nasibnya. Dia mau terbang kemana, ada yang ngatur gitu. Dia mau ada di luar atau ada dalam kurungan, ada yang mengendalikan. Nah, begitu pula sama dengan bangsa Indonesia waktu dalam penjajahan Belanda. Walaupun makmu enak-enak, roti dan keju, walaupun tempat tinggalmu bagus dengan bangunan-bangunan Belanda, walaupun jalan-jalan, infrastruktur, jembatannya, ya, jembatan Bengawan Solo itu, wah, itu bangunan Belanda, makanya awet toh. Nah, dibangun karo kontraktor saiki piye, setahun ambrol ya, karena dikorupsi duitnya. Tapi bangunan-bangunan Belanda itu wawet-awet. Saya kalau ke Malang dulu itu pernah, waktu SMA itu saya ke Malang, ke hotel bersejarah. Itu hotel bersejarah, jadi cagar wisata ya, karena bersejarah, karena bangunan Belanda itu. Kalau nggak salah nama hotelnya Hotel Tugu, di bundaran yang seperti alun-alun.
Nah ini hotelnya di salah satu pojok gitu, keren banget, dan itu bangunan Belanda gitu ya. Nah itu ciri khas bangunan Belanda itu masih kokoh kuat. Nah tetapi di saat penjajahan Belanda itu kita nggak bisa berkarier, kita ada yang mengendalikan. Kamu sehebat-hebatnya kamu, mentokmu cuman jadi ini gitu. Mentokmu nggak akan pernah bisa naik lagi. Nah kamu hanya boleh bekerja di area ini, gajimu paling tinggi segini, kamu tidak boleh menjadi pimpinan di sana, di sana, di sana, di sana, nggak boleh, hanya boleh yang di sini. Nah gitu. Jadi ya secara bungkus luar kayaknya enak, makan roti keju, minumnya susu gitu kan. Jadi zaman dulu ada istilahnya londo ireng gitu ya. Saya itu dulu sebutannya londo ireng sama keluarga. Walah, wong ireng seneng susu, seneng roti, londo ireng. Nah, karena zaman penjajah dulu tuh banyak sekali ya orang Indonesia tuh disebut londo ireng. Maksudnya kamu meskipun kamu hidup kayak orang Belanda, kamu tuh wong Jawa, kulitmu ki ireng. Dan kamu tidak akan pernah bisa memutuskan kehidupanmu. Kamu tidak akan pernah bisa menentukan kamu akan bersama keluargamu atau tidak. Kamu tidak bisa menentukan apakah kamu bisa beribadah kapan dan di mana. Kamu tidak bisa memutuskan sendiri. Seolah-olah bungkusnya enak, tetapi sebenarnya kamu hidup dalam kerangkeng kendali orang lain. Nah kan ya sama ya. Ketika ada seorang rekan perantau yang mengatakan, oh saya nggak pernah terpenjara kok, majikanku baik, terus aku juga sering diajak jalan, saya bisa renang, saya bisa ini, terserah saya mau punya kegiatan apa terserah kok. Nah, ya kalau secara bungkus kayak gitu mah oke-oke aja. Pertanyaan saya, apakah kalau hari ini Idul Fitri Anda boleh pulang merayakan sama keluarga? Bisa nggak pulang? Apakah kalau hari ini keluarga Anda, anak atau orang tua Anda ada yang sakit, maka Anda bisa izin sebentar untuk menemani dan merawatnya? Apakah ketika putra atau putri Anda terima rapot, Anda bisa sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengambilkannya, untuk menghadiri wisudanya? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah itu namanya penjara. Penjara itu tidak selalu harus dalam kerangkeng gitu ya, tidak harus selalu dalam suasana majikan yang galak, kita nggak boleh keluar, itu selamanya penjara. Lalu kalau majikannya boleh membebaskan Anda untuk keluar, terus namanya bukan penjara. Bukan seperti itulah. Penjara atau tidak penjara itu adalah Anda hari ini mau kemana, hatimu mau kemana, Anda bisa, nggak ada yang bisa ngelarang. Anda hari ini mau bertemu sama siapa, Anda bisa, tidak ada yang melarang. Anda hari ini mau pulang jam berapa, Anda bisa, tidak ada yang melarang. Anda hari ini mau melakukan apa, Anda bisa, tidak ada yang melarang. Nah itulah namanya merdeka. Anda mau punya impian seperti apa, Anda bisa, tidak ada yang menghambat. Nah itu loh, merdeka itu seperti itu teman-teman. Ya, I'm the captain of my life, I'm the captain of my soul. Gitu. Saya adalah kapten, orang yang mengendalikan hidup saya dan jiwa saya. Sebuah itu adalah berangkat dari 4 kaki aktif, 4 kaki PBO. Ya, PBO itu mulai CP, Royal, Crown, tetapi ya semuanya di Indonesia pun berangkatnya dari 4 kaki yang presentasi. Gitu. 4 kaki yang live stream. Nah, siapa yang bisa melahirkan kaki yang presentasi? Ya hanya upline atau sponsor yang presentasi. Kalau sponsor gak presentasi, gak mungkin dia bisa melahirkan downline yang presentasi. Karena downline itu bisa presentasi karena diberi semangat, karena diberi dorongan dan diingetin. Ya kalau udah terbiasa tapi kok enggak, ya diingetin gitu kan. Lah, siapa ini yang bisa memberi dorongan semangat untuk ayo presentasi? Ya hanya orang yang presentasi. Siapa yang bisa memberi dorongan semangat dan ngingetin untuk presentasi? Ya hanya yang rutin presentasi, apa yang rutin presentasi. Jadi ya
kadang-kadang kita sendiri yang membuat susah sesuatu yang mudah gitu ya untuk sukses dan hidup penuh berkah. So, ini adalah untuk persiapan teman-teman semuanya bulan Desember untuk kita kumpul bareng ya tanggal 17 Desember dalam acara Dance One Vision. Nah, kita semuanya berkumpul di Indonesia, itu akan jadi syukuran kita merdeka, dan kita akan sungguh-sungguh membangun bisnis ini bersama-sama di Indonesia. Kita bisa hadir di acara-acara seminar One Vision ya, kita bisa hadir di acara OP, kita bisa hadir di acara Vision Seminar ya, kita bisa kumpul bersama dengan tim winners gitu, dan kita bisa mengerjakan bisnis ini secara online untuk membantu tim kita yang masih terpenjara. Nah, ini persiapannya adalah seperti ini ya. Oke, teman-teman, saya tahu jiwa-jiwa orang yang merdeka tidak akan pernah hidup terpenjara. Penjara itu hanya sementara saja. Karena jiwa-jiwa orang yang merdeka selalu bekerja untuk mendobrak penjaranya. Jadi kalaupun Anda sekarang masih terpenjara, namun jiwamu orang merdeka, Anda pasti melakukan hal-hal yang membuat Anda merdeka. Di mana mentalmu, disitulah hidupmu merdeka.